Halo Sobat Akuntansi, perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Panjabudi. Video pembelajaran ini merupakan tugas kami dari mata kuliah Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Jelita Simangungso, Obi Rementa, dan Yusnita Pupa, dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Aftarini Hamila Siregar SEMSI. Judul yang akan kami bawakan pada video pembelajaran kali ini ialah peranan e-procurement untuk mencegah fraud dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah Indonesia. Nah, Sobat Akuntansi pasti udah nggak asing dengan yang namanya e-procurement. Maka dari itu, yuk kita bahas. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu fungsi penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Namun, proses ini kerap kali diwarnai oleh tantangan, termasuk risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Fraud dalam pengadaan barang dan jasa dapat merugikan negara secara signifikan, menghambat pembangunan, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan sistematis untuk mencegah dan meminimalkan risiko tersebut. Salah satu upaya yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia ialah penerapan e-procurement. E-procurement merupakan sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi. Sistem ini diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, Biro Manajemen Barang Milik Negara, dan Pengadaan. Peranan e-procurement pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah menjadi strategi yang sangat penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sistem e-procurement memungkinkan proses pengadaan menjadi lebih terstruktur dan terotomatisasi, mulai dari pendaftaran penyedia, pengajuan penawaran, evaluasi, dan pelayanan kinerja pemerintah. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi e-procurement adalah risiko terkait pengadaan fraud atau kecurangan. Fraud dalam pengadaan barang dan jasa dapat merugikan negara dan menghambat pembangunan, serta pelayanan publik yang lebih optimal. Oleh karena itu, peranan e-procurement dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah sangat penting. Menurut Jasin di tahun 2007 mengatakan bahwa e-procurement adalah salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. E-procurement dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan sehingga dapat mengurangi celah kecurangan. Dengan demikian, diharapkan penerapan e-procurement dapat menjadi solusi yang efektif dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah. E-procurement merupakan langkah penting yang diambil untuk mengurangi potensi fraud dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam konteks Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003. Keputusan Presiden tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui implementasi sistem e-procurement, diharapkan lembaga pemerintah dapat memperkuat kontrol internal dan mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 secara langsung mengatur pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu menggerakkan perekonomian. Oleh karena itu, penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa sangat penting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran e-procurement untuk mencegah fraud dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Indonesia. Kedua, landasan teori. Yang pertama yaitu teori fraud dan pengadaan dalam konteks pemerintahan. Nah, standar perkiraan auditing nomor 240 yang diterbitkan oleh IAPII tahun 2013 mengemukakan
bahwa fraud merupakan satu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Nah, fraud atau kecurangan dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintahan adalah tindakan yang disengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau organisasi dengan cara yang tidak sah atau menurut teori fraud yang dikemukakan oleh Donald Gramsci, terdapat 3 elemen utama yang menyebabkan terjadinya fraud, yaitu tekanan atau pressure, kesempatan atau possibility, dan rasionalisasi atau rationalism. Dalam pengadaan barang dan jasa, tekanan dapat muncul dari kebutuhan untuk memenuhi target atau pendapatan keuntungan pribadi. Nah, yang kedua itu implementasi e-procurement di Indonesia. Di Indonesia, implementasi e-procurement dilakukan melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, Biro Manajemen Barang Milik Negara atau BMN, dan pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Penggunaan e-procurement diwajibkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, yang ketiga itu yaitu e-procurement dan keuntungan transparansi menurut Davila Gupta dan Palmer tahun 2003. E-procurement beberapa keuntungannya yaitu transparansi, efisiensi, akurasi, dan integritas data. Nah, e-procurement dan keuntungan transparansi merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, menurut Sanchez Rodriguez tahun 2020 mengemukakan bahwa e-procurement merupakan integrasi dan manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan termasuk permintaan pembelian, pemberian hak, pemesanan, pengantaran, dan pembayaran antara pembeli dengan pemasok. Nah, sedangkan menurut Davi Kaveri, seorang konsultan bisnis yang menjadi dosen di University of Warwick, menjelaskan bahwa e-procurement adalah integrasi pengelolaan elektronik terhadap segala aktivitas yang terkait dengan pengadaan. Sebuah studi yang dilakukan oleh David Gupta dan Palmer tahun 2013, e-procurement memiliki beberapa keuntungan antara lain yaitu transparansi, di mana e-procurement meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dengan penyediaan atau akses informasi yang lebih luas dan real time kepada semua pemangku kepentingan. Nah, yang kedua, efisiensi. E-procurement mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, yang ketiga itu akurasi dan integritas data. E-procurement mengurangi resiko kesalahan manusia dan memanipulasi data karena proses yang otomatis. Dengan mengurangi interaksi langsung antara penyedia barang dan jasa pihak pemerintah, resiko terjadi kolusi dan suap dapat diminimalisir. Dan yang kedua, otomatisasi proses. Nah, proses seleksi dan evaluasi penawaran yang dilakukan secara otomatis mengurangi kemungkinan
manipulasi dan investasi yang tidak sah, dan yang ketiga, jejak audit yang dapat dilacak merupakan e-procurement yang menyediakan jejak audit yang lengkap dan dapat dilacak, memungkinkan audit forensik yang lebih efektif untuk mendeteksi dan mencegah fraud. Kelima, tantangan dalam implementasi e-procurement. Di Indonesia, e-procurement menawarkan berbagai keuntungan dalam mencegah fraud. Implementasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain yaitu keterbatasan infrastruktur, yaitu ketersediaan infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang kedua, resistensi perubahan, penolakan atau resistensi dari pihak-pihak yang terbiasa dengan sistem pengadaan konvensional. Dan yang ketiga, pemahaman dan keterampilan, merupakan kurangnya pemahaman dan keterampilan teknik dari para pelaksanaan pengadaan terhadap penggunaan e-procurement. Nah, yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis ekonomi politik yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, penelitian mengumpulkan data sekunder dan informasi yang relevan dengan topik penelitian menggunakan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, penelitian, dan situs web. Keempat, pembahasan. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada stakeholder-nya, yakni stakeholder-nya internal dan stakeholder eksternal. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan daerah seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik dapat dipenuhi dengan melaksanakan suatu proses pengadaan yang meliputi pengadaan atas barang maupun jasa dalam lingkupan pemerintahan. FRAM memiliki berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja menurut Matthew tahun 2013. Seiring dengan kompleksitas pengadaan barang dan jasa, prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa harus dapat diimplementasikan dengan hak yang baik. Hal ini yang melatar belakangi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP untuk mengembangkan suatu sistem pengadaan yang dapat minimalisir kecurangan. Sistem pengadaan tersebut dilakukan dengan menambah unsur elektronik yang selanjutnya dikenal dengan e-procurement. Nah, e-procurement diterapkan di Indonesia sebagai sistem pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2002 untuk meningkatkan akurasi data sehingga meningkatkan efisiensi dan operasional. Nah, peranan e-procurement di Indonesia dilakukan secara bertahap. Pertama, yaitu copy to internet atau kegiatan penayangan seluruh proses dari hasil pengadaan barang dan jasa melalui internet dengan menggunakan sistem lelang atau lelang atau panitia procurement. Nah, yang kedua, tahap berikutnya adalah semi e-procurement yang mana sebagian pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui internet atau media elektronik. Dan yang ketiga, full e-procurement, yaitu proses pemilihan atau penyediaan barang dan jasa yang dilakukan dengan memasukkan file atau dokumen penawaran melalui sistem e-procurement. E-procurement telah menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan tata kelola PBJ di Indonesia. Auditor utama investigasi BPKP yang menjelaskan bahwa e-procurement dapat mempermudah proses audit dan investigasi
fraud dan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga meningkatkan deteksi dan penindakan fraud. Dengan demikian, implementasi e-procurement diharapkan dapat meminimalisir celah-celah yang berpotensi untuk melakukan fraud, seperti suap, kolusi, dan nepotisme. Adapun beberapa konteks untuk mencegah fraud di dalam mengimplementasi e-procurement. Yang pertama yaitu konteks fraud dalam pengadaan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang rentan terhadap praktik korupsi dan kecurangan di sektor pemerintahan. Adanya persekongkolan antara pihak-pihak terkait, manipulasi informasi, serta tindakan korupsi menjadi ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat. Nah, yang kedua itu e-procurement sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi. E-procurement merupakan solusi teknologi yang dapat meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa dengan adopsi sistem digital. Nah, seluruh proses pengadaan dapat dilakukan secara terbuka dan tercatat dengan jelas. Meminimalisir ruangan untuk praktik-praktik fraud yang tidak etis. Dan yang ketiga, e-procurement dalam mencegah fraud ialah e-procurement membawa sejumlah kelebihan yang dapat membantu mencegah terjadinya fraud dalam pengadaan pemerintahan. Di antaranya adalah adanya data yang terdokumentasi dengan baik, transparansi yang meningkat, pelacakan aktivitas secara real time, serta validasi otomatis yang dapat mengurangi potensi kesalahan atau manipulasi. Nah, yang keempat, implementasi e-procurement yang efektif. Proses implementasi e-procurement yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam mencegah fraud dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Indonesia. Nah, langkah-langkah seperti sosialisasi kepada stakeholder, pelatihan bagi pengguna, serta audit secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem e-procurement berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan. Nah, yang kelima, tantangan dalam implementasi e-procurement. Meskipun memiliki potensi besar dalam mencegah fraud, implementasi e-procurement juga dihadapkan pada berbagai tantangan melalui dari ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai, hambatan budaya organisasi, hingga kekhawatiran terhadap keamanan data dan privasi. Menyikapi tantangan ini dengan bijaksana dan strategis menjadi kunci keberhasilan dalam adopsi e-procurement. Nah, yang keenam, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan e-procurement. Selain mencegah fraud, penggunaan e-procurement juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Proses yang lebih cepat, yaitu transparan dan akuntabel, akan memberikan manfaat jangka panjang bagi entitas pemerintahan serta masyarakat secara luas keseluruhan. Nah, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik menegaskan pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Hal ini dapat disimpulkan jelas bahwa semua pemerintah daerah di Indonesia wajib menerapkan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan serta mencegah terjadinya fraud dan korupsi. Dengan demikian, pemangku kepentingan telah menunjukkan respon yang positif terhadap implementasi e-procurement, termasuk pemerintah, perusahaan, penggunaan jasa, dan penyediaan jasa. Kesimpulan tersebut menjelaskan dengan penelitian Rahul, NIKD Dwi dan kawan-kawan tahun 2021 dalam peranan e-procurement terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa dengan komunikasi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai modernisasi yang memukakan bahwa struktur birokrasi mampu memperkuat peran e-procurement terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa. Memiliki peran penting dalam mencegah fraud dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Penerapan e-procurement secara optimal dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan, sehingga meminimalisir celah terjadinya fraud. Hal ini telah
dikemukakan oleh beberapa penemuan sebelumnya yang mengumumkan bahwa e-procurement berpengaruh signifikan terhadap pengadaan barang dan jasa dalam fraud. Meskipun e-procurement memiliki peran yang besar untuk mencegah fraud, perlu diingat bahwa efektivitasnya tergantung pada beberapa faktor seperti kesiapan infrastruktur dan SDM, komitmen pengaku kepentingan, dan penegakan hukum yang tegas yang diperlukan supaya berkelanjutan dari pemerintah dari seluruh pihak terkait untuk mengatasi hambatan dan memaksimalkan peran e-procurement dalam mewujudkan tata kelola PBJ yang transparan, akuntabel, dan bebas dari fraud di Indonesia.